Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semuanya, kali ini saya mau bertugas ke lapangan, melewati jalan-jalan yang sangat indah. Di kanan kirinya hawanya luar biasa. Kemudian kita juga bisa melihat rumputan yang sangat khas ke jalan menuju ke peternakan sapi perah. Nah sahabat semuanya, ini kondisi rumput-rumput di musim hujan yang tumbuh dengan baik untuk mensuplai kebutuhan pakan pada peternakan sapi. Nah sahabat semuanya, kali ini saya ingin melakukan pemeriksaan reproduksi, mengecek kebuntingan, kemudian melakukan penanganan gangguan reproduksi, dan juga kita akan melakukan optimalisasi performa reproduksinya dengan meningkatkan angka kebuntingannya, dengan meningkatkan memperpendek jarak antar kelahirannya, mempercepat masa birahi setelah melahirkan, dan selanjutnya. Nah sahabat, kita ikuti perjalanan kami ke lapangan. Ini sapi yang pertama, kita akan melakukan palpasi prorektal. Sapi ini sudah kita kawinkan 2 bulan. Kemudian kita akan coba cek pemeriksaan kebuntingan. Alhamdulillah sapi ini bunting. Nah kita memang harapkan bahwa sapi-sapi dilakukan pemeriksaan kebuntingan prorektal 2 bulan setelah melakukan IB terakhir, sehingga pasti bunting apa tidaknya. Setelah 2 bulan ini kita lakukan pemeriksaan. Ketika memang bunting, nanti akan kita hitung 7 bulannya kapan untuk menentukan kapan dilakukan pengeringan. Nah berikutnya yang kami cek, alhamdulillah angka kebuntingannya cukup tinggi. Memang terkait dengan jumlah pakan yang tercukupi, jumlah minum yang tercukupi, mengingat di lereng pegunungan ini di musim kemarau yang saya sampaikan cukup kesusahan mendapatkan air minum. Tapi saat ini air minum sudah tidak menjadi kendala karena musim hujan, dan juga rumputannya hijau segar sehingga angka kebuntingannya cukup bagus. Nah ini bunting 4 bulan. Nah, ketika memang dirogoh bunting, itu peternaknya seneng luar biasa. Ini sapi lainnya yang kesekian kalinya juga bunting. Ini alhamdulillah 2 bulan bunting. Sementara sapi-sapi yang lainnya juga sudah kami periksa beberapa waktu lalu, sudah menunjukkan kebuntingan. Nah sahabat semuanya, selain kebuntingan, kita juga memeriksa sapi-sapi yang setelah melahirkan. Targetnya 1 bulan setelah melahirkan itu rahim masa nifas itu sudah berjalan dengan baik, rahimnya sudah normal, kemudian sudah siap dikawinkan. Nah seperti itu, sehingga pedet-pedet di umur 2 bulan atau mungkin 3 bulan itu paling terlambat sudah bisa induknya bunting kembali. Walaupun terkadang peternak ini masih menginginkan sapinya berproduksi dulu baru dikawinkan, kan seperti itu. Nah ini adalah sapi lain milik ibu ini. Ternyata ada kasus gangguan reproduksinya. Dia birahinya panjang dan juga nymphomania, yaitu birahinya dalam satu waktu itu belum tentu teratur. Kadang dikawinkan seminggu, 10 hari minta lagi. Nah ketika kami lakukan pemeriksaan ovarium, ternyata ovariumnya ini folikelnya, sel telurnya ini tidak lepas, apa semuanya. Sel telurnya tidak lepas, sehingga penanganan yang kami lakukan adalah pemberian hormonal seperti luteinizing hormon, seperti itu, supaya sel telurnya lepas, kemudian birahinya akan kembali normal ketika dikawinkan. Nah kemudian beberapa kasus yang lainnya, ini ada sapi-sapi yang memang tidak birahi. Beberapa sapi yang tidak birahi, tidak menunjukkan birahi, salah satunya disebabkan karena memang faktor nutrisi. Di musim kemarau kemarin pernah kurus banget karena kekurangan nutrisi, sehingga ovariumnya mengecil, disebut dengan hipofungsi ovaria. Penanganannya perbaikan pakan, pemberian vitamin A, D, E, kemudian kalau memang ada kita suplai dengan hormonal yang paling bagus, yaitu gonadotropin releasing hormone. Nah kemudian ada beberapa juga kasus-kasus yang memang dia tidak birahi, yaitu salah satunya karena
Corpus luteum persisten, sama-sama tidak birahi, tidak menunjukkan birahi, tetapi faktor yang penyebabnya adalah salah satunya karena ada faktor infeksi salah satunya. Jadi corpus luteum ini bertahan, progesteronnya tetap tinggi, salah satunya karena lingkungannya yang agak kotor menyebabkan infeksi ringan ataupun berat di rahim. Nah, itu bisa endometritis, metritis, sehingga atau yang subklinis, sehingga corpus luteum bertahan, dia tidak menyebabkan birahi. Penanganannya ya kita cegah dengan kebersihan kandang yang bagus, kemudian penanganan IB yang baik. Jangan sampai IB dengan kondisi kotor juga memasukkan kuman-kuman ke dalam saluran reproduksi, ke rahim si sapi, itu yang menyebabkan sapi tidak kembali birahi. Pengobatannya ya kita lakukan pemberian prostaglandin, seperti itu, prostaglandin, atau kita juga beberapa kali melakukan enukleasi, yaitu melisiskan CL, dan itu cukup efektif juga untuk membuat sapi menjadi birahi. Nah, itu beberapa kasus, yaitu anestrus tidak mau birahi, salah satunya tadi hipofungsi, dan juga corpus luteum persisten. Nah, sahabat semuanya, kita melakukan pengecekan beberapa sapi memang ada gejala mid-estrus bleeding setelah dikawinkan. Ternyata 1 minggu atau 1 hari 2 hari, kadang yang ada yang sebulan, dia minta dia mengeluarkan darah. Nah, ini agak susah ditangani. Beberapa kali keberhasilannya mungkin sekitar 30 sampai 50%. Ini satu kasus juga kita lihat bahwa ada sapi yang di dengkul depannya mengalami artritis, jadi sendinya membesar, itu yang disebut higroma, yang kemungkinan besar salah satunya karena brucellosis. Dan kalau yang kakinya menyilang seperti ini, defisiensi mineral, sehingga harus diberikan mineral yang cukup. Nah, di sisi lain kami melihat juga adanya pedet yang mana diare karena kandangnya cukup lembab, musim hujan ini kotor, mungkin juga kebersihan susunya ketika diberikan sehingga dia menyebabkan diare. Penangannya kami segera langsung berikan dengan pengobatan untuk diare, kemudian susunya sementara kita stop. Nah, ini kandang-kandang yang cukup bagus. Deteksi birahi juga menjadi penting ketika dia duduk, mengenal lendir-lendir birahi yang bening dan segala macam. Peternak sudah mulai memang sudah bagus, sehingga dihasilkan nanti pedet-pedet yang baik, produksi susu yang baik untuk masa depan peternakan sapi perah di Indonesia. Sekian sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.